Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya di YouTube Kasih Jadi. Kali ini saya berada di Dusun Tegalanom Brajan, Prambanan, Klaten. Nah, kali ini saya sedang berada di tempat yang menurut teman-teman mungkin ini kayak di lingkungan sekitar rumah. Oke teman-teman, nah kali ini saya bersama Pak Andrianto. Beliau adalah pengusaha anggur, di mana nanti kita akan belajar bagaimana dari pembibitan sampai akhirnya mungkin nanti bisa dipertanyakan langsung dengan Pak Ardianto. Oke, halo Pak, selamat siang. Iya, selamat siang. Oke, boleh kenalan dulu Pak, namanya siapa? Saya Andrianto. Pak Andrianto ya Pak. Oke, ini salah satu proses apa ini Pak, kalau boleh tahu ini Pak? Ya, ini adalah proses menumbuhkan batang anggur atau pembibitan batang. Pembibitan ya Pak. Pembibitan buah anggur dari mulai batang menjadi bibit yang siap grounding kan gitu, siap tanam. Ya, ini prosesnya. Prosesnya dari batang kita potongin gitu, 2-3 mata tunas. Nah, baru nanti kita rendam contohnya kayak gitu tuh, kita rendam kira-kira 4-6 jam tergantung varietas dari Akarnya ya Pak. Ya, varietas dari batangnya itu, karena ada salah satu pohon lokal itu yang tidak tahan air dia, kayak Red gitu. Master itu cukup 2 jam aja. 2 jam ya Pak. Kita rendam langsung kita treatment menggunakan kokopit ya. Oke, itu kurang lebih 2 minggu itu keluar calon akar, itu baru kita tancapkan di polybag kan ya Pak. Ya, ini contohnya Pak, yang udah siap ya Pak. tumbuh aja sudah bisa dia. Oke. Gitu. Ini kalau boleh tahu Pak, dapat akarnya dari mana Pak? Ini emang kebetulan desa kita itu didukung dengan adanya BUMDes ya. Jadi BUMDes dia mengcover semua pembibitan anggur itu ke masyarakat Desa Brajan. Jadi bisa dibilang memang mayoritas masyarakat harus menanam anggur kan gitu ta. Iya, menanam pohon anggur yang nanti bisa menambah nilai jual ataupun penghasilan ekonomi di masing-masing itu kan, masing-masing petani ya Pak. Kebetulan emang desa kita mengadakan program begitu. Oke. Kira-kira kalau di Dusun Brajan ini Pak, sudah berapa orang yang melestarikan budaya menanam bibit anggur ini Pak? Ya kebetulan emang ini ada program dari pemerintah ya, karena begitu besarnya sih produksi import anggur, import buah anggur kita yang ya contohnya kalau di kuartal pertama tahun 2019 saja, yang 2019 4 bulan pertama aja yang dari Australia itu 24 juta ton. Jadi kalau dalam 1 tahun itu pemerintah itu mengimport bisa nilainya itu ratusan triliun ya. Makanya kenapa sih kita jadi tuan rumah kok tapi buah anggur aja masih import kan gitu. Karena yang dihasilkan itu yang petani luar negeri kan gitu, bukan petani kita. Makanya pemerintah sekarang bagaimana caranya supaya petani ini emang harus bisa menanam anggur sendiri kan gitu. Jadi tidak import lagi. Nah, mungkin dengan program itu yang didukung dengan dinas atau instansi terkait sudah mulai banyak yang melakukan pembibitan atau perkebunan yang skala kebun kan gitu. Iya, betul. Cuman kalau di sini Pak pakai berapa karyawan jumlahnya Pak? Kita kebetulan ada 4 ini. Ada yang 2 ini masih off, masih pulang ke Jakarta. Yang 1 lagi juga masih ada di kampung. Ya, ada enggak di kampung, di sebelah di satu desa, tapi dia belum kemari gitu. Kebetulan nanti untuk kedepannya kalau mau lihat-lihat kebun kita bisa Mas di sana. Ada Pak. Ada yang sudah berbuah gitu kan. Ada tabu lampot yang sudah jadi yang sudah siap jual kan gitu. Nah, ini dari proses awalnya begini. Nanti mungkin kedepannya kalau mau kita eksplorasi lagi banyak sekali
juga kita tidak menutup diri. Bagi siapa yang ingin belajar, monggo datang aja ya Pak. Iya. Nah ini kira-kira Pak, ini kan tadi Pak Andri kan menyebutkan harga ya Pak. Mungkin kalau boleh tahu bisa disebutkan kepada teman-teman Pak, ini untuk harga bibitnya berapa sih Pak kisarannya? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Untuk harga bibit itu kita variatif ya. Kalau yang lokal itu dia masuk kategori batang bawah ya, turut stok. Itu sekitar 15.000 sudah siap tanam gitu Pak. Oke, 15.000 ya Pak. 15.000 ya. Tapi nanti dia harus disambung lagi kalau ingin menghasilkan buah yang baik, buah yang besar kan gitu. Oke. Itu ada yang import langsung. Yang import itu nggak usah nyambung lagi kan gitu. Jadi begitu ditanam dia langsung bisa tumbuh ya Pak. Ya. Itu kisarannya mulai dari 70.000 sampai jutaan harganya. 70. Paling mahal berapa ini Pak? Paling mahal kita 2 juta ada. Oh 2 juta. Newsen Muscat itu. Yang varian baru yang bersertifikasi itu. Sertifikasi ya Pak. Cuman pernah nggak Pak dulu dimintain customer untuk kita bilang dapat pemesanan banyak gitu? Kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup di Bantul. Oke. Kebetulan itu tiap tahun itu tiga kali dalam sessionnya itu yaitu sosialisasi budidaya anggur ya Pak. Budidaya buah anggur itu 1 tahun 3 kali. Itu minimal dari ribuan kita, 1 kali itu ribuan bibit yang kita ya Pak. Iya. Cuman kira-kira Pak dalam 1 hari kan kalau kita bilang sampai tumbuh daun ya Pak. Iya. Kira-kira dalam 1 hari itu bisa memproduksi berapa sih Pak? Tergantung Mas, kita tergantung bahan baku. Oh bahan bakunya. Ya, sekarang kita terkendala di bahan baku karena dari petani pun kita panen itu tidak mencukupi untuk memenuhi kuota kita untuk keluar gitu Pak. Contohnya 5 sampai 6 bulan aja baru panen. Paling 1 orang cuma berapa kan gitu ya. Iya. Itu masih kurang sekali karena belum kita koneksi dengan wisata. Di Jogja itu ada 25 titik wisata. Ada wisata ya Pak. Ribuan yang membutuhkannya, kita masih belum bisa memenuhi ya Pak. Iya. Cuman ini Pak, kalau boleh tahu emang bahan bakunya sebenarnya selain yang paling utama adalah akar, ini apa sih Pak? Ya bahan baku utamanya ini namanya cutting ya Mas ya. Ini batang anggur yang emang untuk pembibitan gitu. Jadi ini yang susah sekali, ini batang bawahnya kita mendapatkan ini. Oke. Bisa dari grup, dari komunitas tuh dijual biasa per kilo gitu kan. Iya. Kisarannya 70 sampai 100.000. Tapi itu pun masih susah gitu. Karena untuk skala yang berkelanjutan itu belum bisa membackup kita kalau kita tidak budidaya sendiri kan gitu. Oke. Berarti ini salah satunya budidaya sendiri ya Pak? Iya. Oh, mantap kita sekali. Harus budidaya sendiri untuk bisa mencukupi kebutuhan itu kan gitu. Oke. Pernah nggak Pak ketika pas waktu proses kayak gini didatangi wisatawan asing mau pesen bibitnya gitu? Kalau wisatawan asing kebetulan emang kita sini dekat Candi Prambanan ya. Oke. Di Candi Prambanan itu banyak sekali yang mereka itu yang bule-bule pada main sepeda ya mampir. Dia tanya ya tentang mungkin mereka lebih dulu ya kenal dengan anggur karena emang dari sana yang buah-buah unggulan kan gitu dah. Iya betul Pak. Ya, kita sharing. Kira-kira kalau yang di lahan belakang nih Pak ada berapa meter sih Pak untuk lahannya yang di belakang yang udah jadi sampai buah itu? Yang lahan itu yang udah dibuahkan kita itu cuma masih belum ada skala kebunnya Mas untuk di sini. Bahkan di itu skala buah yang memenuhi satu kebun full itu belum ada ya paling Pak? Hanya tanah-tanah yang kosong ya Pak ya untuk di depan rumah kalau yang skala perkebunan penghasil buah itu belum ada ya Pak. Maksudnya walaupun ada tapi belum begitu banyak gitu belum memenuhi standarnya gitu ya Pak. Belum ada. Oke. Cuman ini tadi saya lihat kok sangat menarik kali. Saya kira kan apa ya Pak? Saya kira sampahnya ternyata masih bisa dimanfaatkan lagi. Iya. Oke, jadi tambah ilmu ya Pak ini Pak. Oke. Cuman kalau pas pembuahan itu panennya itu bagaimana Pak? Kalau misal pas hari
panen buah anggurnya ketika ini katakan sudah matang itu dilihat dari apanya sih Pak? Itu dari tekstur. Tekstur yang sudah merah atau tinggal jenis karakter bibit masing-masing ya. Ada yang hijau, anggur yang hijau, yang hitam, yang ungu ya Pak. Ya, itu bisa memerlukan waktu sekitar 120 hari sampai 135 hari tergantung varietas masing-masing gitu. Dari mulai pangkas pembuahan sampai mateng sampai masak itu kira-kira segitu waktunya. Cuman dalam proses ketika udah ada buahnya itu tetap dalam proses pemupukan juga Pak atau? Iya, tetap. Karena pohon anggur kalau yang sudah berbuah itu memerlukan pematangan buah atau pemasangan buah ya. Pembesaran itu dia sangat membutuhkan ada yang namanya kalium untuk namanya kalium. Nah, itu harus kita maksudnya kita beri pupuk rutin untuk pematangan buah kan begitu. Begitu juga waktu kita mau membuahkan dia tanaman butuh P atau fosfat ataupun fosfor ya kita kasih fosfat dan fosfor yang tinggi kan gitu. Ya, betul. Bersama dengan kalium. Jadi waktu dia keluar bunga itu tidak rontok kan begitu. Berarti masih terjaga gitu ya Pak. Masih aman kan begitu ya. Cuman kan kalau kita bilang anggur ya Pak, apakah anggur itu perlu yang namanya kita brongsong juga nggak sih Pak sebenarnya? Yep. Itu bagus kan ada namanya sekarang itu fruit cover ya. Fruit cover lebih bagus dia karena dia bisa melindungi dari serangan hama, contohnya lalat buah dan lain sebagainya kan gitu kan. Tapi intinya buah anggur itu dia perlu naungan ataupun di bawah naungan yang membutuhkan cahaya gitu. Kayak ini kan dia pakai plastik UV toh. Nah, pohon anggur memang membutuhkan panas yang tinggi dan dia tidak mau banyak dengan air hujan kan gitu. Ya. Karena air hujan itu dampaknya kalau dia terus menerus kena air hujan banyak negatifnya gitu kan. Entah itu di perakaran ataupun di buahnya. Buahnya ya Pak. Ya, banyak jamurnya udah pasti itu. Bisa terserang jamur ataupun buah juga rontok kalau gitu ya Pak. Kalau tidak dikasih naungan kan gitu. Itu untuk pohon anggur. Ini saya ada yang masih bingung Pak sebenarnya. Kalau kalau kita bilang pohon anggur ya Pak, itu rata-rata tuh besarnya berapa meter sampai berapa meter sih Pak? Besarnya tingginya ya. Kalau kita lihat di habitat aslinya ya, di hutan itu pohon anggur bisa ratusan tahun itu Pak. Ratusan tahun. Di luar negeri itu kan di hutan-hutan asli habitatnya itu bisa ratusan tahun loh. Gitu. Tetap masih berbuah Pak. Berbuah dia. Karena semakin umur dia semakin tua dia semakin adaptif di tanah toh. Untuk anunya buahnya juga semakin banyak begitu. Kira-kira kalau di Indonesia sendiri seperti itu kan gimana itu Pak? Bisa enggak masalah. Bisa. Ini saya punya rekan ini malah dia umur 1,5 tahun itu udah ratusan dompol deh Mas. Nanti kapan-kapan kita upload ke sana itu. Siapa? Umur 1,5 tahun 20 Mei 2020 ya. Cuman sampai sekarang sekitar 1,5 tahun. Tapi satu pohon bisa ratusan dompol. Oke, berarti langsung jadi satu gitu ya Pak? Masya Allah, emang bagus. Oke. Dulu kenapa nih Pak kalau boleh tahu? Kenapa kok dulu Bapak tertarik menjadi budidaya anggur? Sedangkan kan kalau kita bilang kan banyak ya Pak, selain anggur ada melon, ada semangka. Kenapa Bapak memilih anggur? Ya emang di situ ya Mas ya. Gimana? Karena mungkin kita emang tertarik dengan tanaman itu sendiri kan begitu toh. Dengan buah yang menarik, juga potensinya yang begitu tinggi toh. Dari segi ekonomi ataupun dari budidayanya kan begitu. Nah, dan juga di sini kan belum begitu familiar untuk tanaman anggur. Anggurnya. Ya. Meski dulu itu waktu awal-awal ya memang sangat susah sekali kita mendapatkan ini namanya bibit gitu. Karena masih belum mengenal gitu bibit anggur gitu. Tapi sebelum menjadi seorang
sampai saat ini Pak menjadi pengusaha bibit anggur? Dulunya kerja atau budidaya apa Pak? Kita dulu emang pernah Mas, kita di perkebunan anggur ya, cuma nggak di sini gitu ya. Tapi di luar Indonesia. Iya, di luar. Makanya ya dengan berbekal itu kan kita kenapa sih di sini enggak kan gitu kita. Oke. Berarti tanah juga sama gitu. Kenapa kita enggak sendiri gitu. Berarti intinya itu Bapak bisa menjadi namanya pengusaha anggur ternyata dari belajar dari luar itu juga. Iya, seneng juga, hobi juga, jadi ya itulah kita salurkan hobi kita untuk menjadi pengusaha anggur. Gitulah. Oke. Kira-kira ini pupuknya apa saja sih Pak kalau di anggur itu? Kalau untuk pertama kita untuk kan anggur itu kan ada 2 fase ya. Iya. Fase pertumbuhan dan fase pembuahan. Kalau dalam fase pertumbuhan kita yang dibutuhkan tanaman itu kan hanya N ya, nitrogen yang tinggi. Ya kita bisa aplikasikan itu pupuk N. Yang kalau dari organiknya kita bisa membuat sendiri toh dengan ramuan-ramuan, contohnya kayak tumbuh-tumbuhan yang banyak mengandung N yang tinggi, rerumputan yang hijau itu kan kita fermentasi aja dia mengandung N yang tinggi kan gitu ya. Kalau di kita jarang menggunakan kimia untuk N-nya kan gitu ya. Iya. Paling kalau untuk pembuahan kita bantu pupuk penyeimbang aja dari kimia itu kita pakai NKP dan KN3 itu untuk pupuk pembuahannya itu ya Pak. Tapi organiknya kita tetap membuat itu karena kita biar tidak tergantungan dengan pupuk kimia gitu ya. Kita organiknya kita tetap aplikasikan, kita membuat sendiri pupuknya gitu. Oke. Ini kalau boleh tahu Pak, dalam 1 minggu itu ambil berapa akar ini Pak? Ini 1,5 hari ini udah 100 pohon tadi Pak. 100 pohon. Setengah hari ya, dari jam 8 sampai jam 11 itu bisa. Tapi kan ini nggak bisa tiap hari kita karena keterbatasan hasil panen juga kan gitu kan. Iya. Jadi ada berapa ya kita panen langsung kita jadikan bibit. Berarti emang ternyata dari dibalik sudah tuanya pohon-pohon anggur ini ternyata masih ada manfaatnya yang bisa digunakan ya Pak. Nah ini teman-teman mau belajar mengenai pembuahan sampai yang namanya pembibitan sampai pembuahan anggur, nanti bisa datang teman-teman. Nanti bagaimana prosesnya itu kan bisa belajar di sini. Nah nanti kalau untuk teman-teman yang mau ke sini nanti saya list alamatnya di kolom deskripsi. Nah mungkin kalau teman-teman ini tadi sangat banyak ya, kalau kita bilang banyak yang bisa kita ambil. Nah jangan lupa untuk dicatat karena ini jarang loh kita ketemu dengan pengusaha-pengusaha kayak ini sebagai pengusaha bibit anggur. Nah itu jarang sekali. Nah bagi teman-teman yang mau jadi pengusaha bibit anggur mungkin boleh dicatat di bukunya. Oke, mungkin kalau saya terakhir Pak sebelum penutup ya Pak, kalau boleh tahu ini Pak, sudah berapa lamakah memproses bibit anggur ini Pak? Bibit anggur tuh mulai di Indonesia itu mulai awal 2017 tuh udah mulai udah mulai banyak geliatnya gitu kan. Banyak orang yang mencari itu kan gitu, sampai sekarang itu masih karena emang kita belum mencapai titik puncaknya. Seluruh masyarakat tuh harus menanam itu, nanti pemerintah akan emang palu itu udah diketok, ayo menanam semua, kita rebut pasar buah anggur itu, jangan sampai kita import kan gitu. Artinya tugas besar untuk pemerintah itu agar masyarakat Indonesia itu emang harus mempunyai pohon anggur kan gitu, harus budidaya kan gitu kan. Berarti emang dari tahun 2017 sampai saat ini ya Pak? Iya. Oke. Mungkin ini Pak sebelum ditutup mungkin ada pesan atau tips untuk bagi teman-teman yang mau belajar tentang anggur
atau motivasinya supaya biar semangat lagi menjadi pengusaha bibit anggur, mungkin boleh Pak disampaikan sama teman-teman. Ya intinya begini, jangan sampai kita nanti di waktu fase puncaknya pemerintah itu udah istilahnya mengeluarkan instruksi ya, instruksi semua warga harus menanam bibit anggur. Jangan sampai kita hanya jadi penonton kan gitu ya. Intinya kan minimal kita mempersiapkan diri agar kita tidak jadi penonton yang nanti akan sangat jor-joran sekali kan gitu. Karena ratusan triliun kita itu mengimpor buah anggur kan gitu ya. Kalau bisa masyarakat kita sendirilah yang berbudidaya kan gitu kan. Nah, dari pembibitannya kita siapkan, dari apa yang bisa kita siapkan, ayolah kita sama-sama belajar kan gitu. Itu teman-teman pesannya dari Pak Anto. Nah, mungkin itu saja, nanti next time depan kita ketemu lagi, nanti bagaimana prosesnya yang lain nanti ketemu lagi. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nah, jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Nah, itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.